kenapa kita pentingnya punya JKN. Orang hamil 9 bulan, besok melahirkan, asal dia daftar sebelum minimal 2 minggu, itu bisa di-cover. Mana ada asuransi lain Kang yang bisa meng-cover seperti itu kecuali JKN. Luar biasa. Itulah kenapa penting alasan kita ber-JKN, satunya proteksi finansial penduduk atau kita sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Bersama saya Bian Effendi. Selamat datang di program podcast Bilik Mata Jabat. Berya kali ini kita sudah kehadiran figur yang luar biasa. Bersama saya ada Dr. Eisenhower Sitanggang, SPOG Konsultan, Peto Martenal, MKes. Selamat datang Pak Kadis. Dan di samping beliau ada Bapak Cecep Heri Suhendar, Sarjana Sains, apoteker, ahli asuransi kesehatan. Waalaikumsalam. Beliau sebagai Kepala BPJS Kesehatan Cimahi. Ujung Suping, Pak Cecep ya. Baik, Pak Kadis dan juga Pak Cecep Hatur Nuhun sudah hadir di kita punya studio. Saya yakin Bapak sangat sibuk ya dengan aktivitasnya gitu. Sudah datang di kita punya program. Jadi Pak Kadis, kita ingin bertanya nih mengenai beberapa hal yang termasuk dalam program dari Kabupaten Bandung Barat, yakni program Merdeka Bersalin. Ya. Jadi saya baca di beberapa informasi di media sosial ini berhubungan dengan ibu-ibu yang hamil ya. Nah itu bagaimana tuh dari sasarannya dan juga ketentuannya dari program ini, Pak Kadis? Ya, baik, terima kasih Kang. Terkait Merdeka Bersalin ini sesuai arahan Bapak PLT Bupati Bandung Barat, Bapak Hengki Kurniawan, beliau menyatakan cukup banyak ibu hamil ataupun keluarganya yang DM ke Instagram beliau untuk bagaimana peningkatan pelayanan bagi ibu hamil dan tentu saja pembiayaannya. Untuk itu pada saat bulan Desember kemarin, pada saat bulan Agustus, beliau menyatakan kita Merdeka Bersalin. Siap Pak Bupati, Dinas Kesehatan juga menyambut hal ini, inisiatif yang cukup bagus. Sesuai juga ada cantolan hukumnya kan, yaitu instruksi Presiden nomor 5 tahun 2022 yang saat itu Presiden menyatakan pemerintah pusat dan pemerintah daerah berkolaborasi untuk meningkatkan pelayanan kepada ibu hamil dan bayi baru lahir. Luar biasa ya. Dalam hal ini untuk saat ini, apakah memang itu bisa bisa dari luar kota atau mungkin juga khusus dari Bandung Barat saja? Ya, kepesertaannya tentu ibu hamil ya, yang merdeka, jadi nggak mungkin bapak-bapak ya kan ya. Jadi ibu hamil di Bandung Barat itu ada 30.000 lebih yang lagi hamil dan ini cukup banyak antusiasnya. Jadi syaratnya tentu saja warga negara Indonesia, jadi warga lain juga boleh sebenarnya. Tapi kita utamakan Bandung Barat. Yang kedua, melahirkannya di mana? Di fasilitas kesehatan baik di puskesmas dan klinik swasta, dan juga di rumah sakit umum daerah 3 rumah sakit dan 5 rumah sakit swasta yang ada di Bandung Barat. Untuk program ini apakah ada targetnya atau memang harus semua yang harus dibantu? Ya, bicara target, ya harapan kita semua ibu hamil yang tidak mampu, tentu yang mampu boleh memilih rumah sakit manapun, dimanapun dia boleh. Swasta pun bisa ya? Yang bagi mampu di mana saja. Bagi yang tidak mampu, negara hadir, itu yang semangatnya supirnya Pak Bupati, bagaimana orang yang tidak mampu itu juga mendapatkan pelayanan yang berkualitas. Jadi di mana saja, di rumah sakit, tidak hanya juga sebenarnya di rumah sakit Bandung Barat, kita juga bekerja sama dengan rumah sakit di luar Bandung Barat. Artinya bisa juga ke swasta ya? Ke swasta yang bekerja sama dengan program ini. Karena ini kan kita bekerja sama dengan BPJS di situ. Oh, dengan BPJS ya, bersama dengan BPJS. Memang perlu kami jelaskan ada 2 portal tentang persalinan ini. Kalau dulu kita dapat bantuan pusat yang disebut dengan jam persal ya, Jam persal dapat bantuan dari pusat.
sekarang itu nggak ada lagi, diarahkan dalam bentuk eco-hot dari Kemenkes. Dan yang kedua dari BPJS sendiri yang dalam bentuk apa Pak? Mungkin Pak Klaim ya, menjelaskan JKN KIS. JKN KIS. Artinya kalau untuk yang sudah memiliki JKN itu maksudnya di program atau aplikasi EcoHub atau berbeda. beda-beda. Dua hal yang berbeda ya Pak. Ya, Mungkin Pak Cecep silakan. Boleh nih, Pak Cecep gimana Pak? Jadi begini, terkait dengan persalinan ini, tahun itu sudah ada 2 penjaminan. Satu yang dijamin oleh pemerintah pusat melalui program Jam Persal. Yang besar. Ditujukan untuk penduduk yang tidak mampu, yang belum punya kartu Yang tidak mampu JKN. kalau di BPJS kelas 3 ya? Ya, yang belum punya kartu JKN atau belum terdaftar menjadi peserta JKN KIS. Nah, itu mekanisme Jam Persal. Tapi bagi yang sudah punya kartu JKN KIS, karena kami Wisata sudah bekerjasama dengan pemerintah Kabupaten Bandung Barat terkait penduduk yang didaftarkan atau dibayar iurannya oleh pemerintah Kabupaten Bandung Barat kepada kami, program Merdeka Bersalin yang dicanangkan oleh Bapak PLT Bupati itu diintegrasikan. Artinya diintegrasikan, didaftarkan terlebih dahulu menjadi peserta JKN KIS. Kalau sudah punya kartu, kalau sudah terdaftar menjadi peserta JKN KIS, tentunya fasilitas kesehatan yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan bisa diakses oleh yang bersangkutan. Tidak hanya terbatas di Bandung Barat. Kalau memang dibutuhkan rujuk ke Hasan Sadikin, Bisa ya? bisa. Itu melalui terintegrasi dengan program Merdeka Bersalin. Nah, bagaimana dengan Jam Persal? Nah, Jam Persal ini tentunya dikhususkan bagi yang belum punya kartu. Apa peran BPJS Kesehatan? Perannya adalah pembiayaannya langsung dari Kemenkes, akan tetapi kami ditugaskan lagi oleh Kemenkes untuk memverifikasi tagihan-tagihan yang muncul atau yang ditagihkan dari fasilitas kesehatan tingkat pertama ataupun lanjutan dalam rumah sakit kepada kami. Jadi sebelum Kemenkes membayar, kami verifikasi dulu supaya sesuai dengan aturan. Itulah peran BPJS Kesehatan. Satu, untuk program Jam Persal adalah memverifikasi untuk jaminan kesehatan untuk penduduk yang belum punya JKN KIS, tapi untuk yang sudah punya JKN KIS terlebih dahulu didaftarkan menjadi peserta JKN KIS. Intinya, kalau yang sudah punya JKN, yang bersangkutan akan sustain jaminannya. Tapi untuk yang Jam Persal yang sekarang itu hanya terbatas sampai dengan bulan Desember. Oh, sampai bulan Desember. Betul biayanya. Artinya sebetulnya harapan kita di situ, kalau yang sudah mendapatkan Jam Persal itu seyogyanya didaftarkan menjadi peserta JKN KIS. Demikian Kang. Jadi otomatis ya artinya? Bukan otomatis, dia harus daftar terlebih dahulu. Jadi sebetulnya untuk di Kabupaten Bandung Barat, saya sudah bersurat kepada Bapak Kadiskes program bagi ibu hamil itu didaftarkan saja menjadi peserta JKN KIS karena Kabupaten Bandung Barat sudah bekerja dengan kami dan sudah menganggarkan melalui pembayaran iuran yang tengah diterima tiap bulan. Adapun untuk yang Jam Persal, menurut saya nanti akan relatif kecil kemungkinannya karena sebagian besar mungkin saya bisa sampaikan 90% sudah tercover dengan program Merdeka Bersalin bersama-sama dengan BPJS Kesehatan. Gitu kan. Artinya ini berhubungan juga dengan tertib administrasi ya? Betul. Oh ya. Ya. Nah, jadi mungkin ada di lapangan yang memang pada saat misalnya dia mendaftarkan, lantas karena ada kekurangan dan itu tidak bisa dibantu juga ada ya Pak? Kalau berkata saya, tentunya di Dinas Kesehatan pun sudah ada tim data yang akan memverifikasi. Jadi tidak serta-merta kami langsung menerima pendataan karena data yang disampaikan oleh Kesehatan kepada kami itu memang harus terlebih dulu diverifikasi. Dulu, ya. Ada tim verifikasi supaya nanti katakanlah mengacu kepada single identity berupa NIK itu basicnya ya. Itu untuk memastikan bahwa yang bersangkutan adalah penduduk warga Bandung Barat dengan NIK yang valid. Betul. Tidak ada ya. Tidak ada. Kayaknya sebetulnya ke Pak Kadis ya.
dalam program ini Pak itu di ranah mungkin kader atau juga bidan ada terjun ke lapangan nggak Pak untuk memberikan edukasi dan juga sosialisasi bersama. Jadi saya ulang lagi bahwasanya dua portal, satu JKN KIS yang memang full mulai dari BPJS, satu lagi portal EcoHot. EcoHot itu sistem terintegrasi yang dari Kemenkes. Kita mencatat semua ibu hamil. Oleh siapa yang mencatat? Oleh tenaga kesehatan. Di setiap wilayah kerja puskesmas itu ada bidan desa wilayah. Bidan Desa, termasuk bidan puskesmas itu akan berkolaborasi dengan lintas sektor. Dan selain bidan desa di puskesmas, juga kita telah kemarin sosialisasi dengan klinik-klinik swasta. Dan juga tentu saja kita membuka portal, kita membuka sistem terintegrasi ini kepada rumah sakit daerah dan rumah sakit swasta. Sehingga dalam EcoHot ini, tenaga kesehatan itu memang menjemput bola, dia akan mencari siapa yang hamil, tentu saja yang tidak mampu, apakah sudah masuk dalam data terintegrasi di EcoHot. Dan begitu dia sudah masuk, jadi pembiayaannya dari Kemenkes. Ya, jadi yang tadinya mungkin belum bayar dan sebagainya, itu ketika dalam kehamilan, persalinan dan pasca persalinan itu masuk pembiayaan dari Kemenkes. Itulah namanya EcoHot. Artinya ibu hamil itu lahirnya anaknya sehat dan jiwanya tenang ya. Ya, Tidak berpikir masalah biaya. Ya. Karena bagaimanapun mungkin dia punya rencana lahir normal, tapi dalam perjalanannya terjadi komplikasi, hal-hal yang tidak kita harapkan, jadi operasi sesar. Tentu kan pembiayaannya, Besar. dia lahir normal, ya operasi sesar pada komplikasi. Jadi disitulah negara hadir, perlu jaminan. Bahwasanya pemerintah menjamin keselamatan, dan ini suatu program strategis nasional kan, kita harus menurunkan angka kematian ibu dan juga angka kematian bayi. Dan itu program itu sampai berapa lama nih Pak Gadis? Ya, bagus. Silakan. Jadi begini, program ini jadi begini, aturannya dalam Impres nomor 5 tahun 2022 itu memang diberikan timeline sampai tanggal 31 Desember 31 Desember 2022. Dan bagaimana yang hamil misalnya Januari 2023 dan seterusnya, tentu itu ada hal lain dan kita segera, ini kan hanya bagaimana ibu hamil ini tercover dulu. Jadi ada waktu sampai Desember, kita segera migrasi. Kita migrasi ke tadi JKN KIS, Kartu Indonesia Sehat. Jadi dan yang portalnya ya tentu saja sesuai dengan undang-undang ada BPJS. Enggak? Itulah alasan kenapa kita harus punya jaminan kesehatan nasional. Supaya apa? Terbebas dari penderitaan mengcover biaya perselinnya cukup besar. Yang mungkin tidak setiap orang katakanlah bisa membayar untuk tingkat operasi yang rumit. termasuk yang tadi melahirkan yang tidak normal itu di cover ya? Di cover dengan JKN KIS, betul. Jadi baik Japersal ataupun JKN KIS yang sudah terintegrasi dengan kesehatan itu di cover. Faktanya begini Pak Kang, kenapa kita pentingnya punya JKN? Orang hamil 9 bulan besok melahirkan, asal dia daftar sebelum minimal 2 minggu itu bisa di cover. Mana ada asuransi lain Kang yang bisa mengcover seperti itu kecuali JKN. Luar biasa. Itulah kenapa penting alasan kita ber-JKN, satunya proteksi finansial penduduk atau kita sendiri. Melalui dengan apa? Dengan sebenarnya gotong royong. Karena tidak mungkin kita membayar 100.000. Dan yang lainnya cuma berapa per bulan? Nah kalau per bulan kalau untuk yang kelas 1 150.000. Kelas 2 150.000, kelas 2 100.000, dan kelas 3 35.000. 35.000. Coba bayangkan. Sudah hanya jajan SR. Itulah Jajan. kenapa kita aware, kenapa kita mau izinnya, kenapa kita begitu aware dengan pulsa, kelimpungan kalau nggak ada pulsa. Tapi dengan kesehatan kita tidak aware. Apa kita mau meminta dari orang lain? Betul. Ya sudah saja kita mulai memproteksi diri kita Sudah sendiri. saatnya kita sadar kesehatan. Betul, dan memproteksi diri kita sendiri dari risiko finansial melalui JKN KIS. Segera daftarkan dari Anda. Dan nanti bisa ada di lain pertemuan yang Silakan, ada beberapa kanal jadi promosi. Nggak promosi,
Enggak, ini saya bukan dalam arti promosi positif dan program pemerintah Betul. ya. Bagus sekali. Jadi saya pikir ini bukan promosi juga enggak. Ini memang kenapa? Karena program JKNKIS adalah strategis nasional yang memang sudah ada legalnya dari undang-undang, dan jangan lupa program JKNKIS adalah bagian dari nawacita Presiden Bapak Jokowi. Melalui apa? Ini kenapa beliau sangat aware, perhatian? Per 1 Januari sudah Impres 1 nomor 1 tahun 2022 yang mewajibkan mempercepat seluruh stakeholder, kementerian, lembaga, bupati untuk mempercepat pendaftaran penduduknya menjadi peserta JKN dalam rangka mencapai universal health coverage untuk seluruh negara Kesatuan Republik Indonesia, termasuk di Bandung Barat yang masih 82%. Kemudian yang program ini bisa lebih membuka peluang, membuka Buka. kanal dan membuka kesadaran itu ya Pak Bapak. luar biasa. Pak Kadis, ini program sangat luar biasa dan juga sangat membantu. Ya, dan program ini selain kita eksekutif juga sangat didukung oleh legislatif Komisi 4 DPRD, sangat concern bagaimana konstituen mereka itu juga terlayani, sehingga dan itu sesuai dengan RPJMD kita punya Renja bagaimana meningkatkan indeks pembangunan manusia di Kabupaten. Sebagai manusia yang unggul ya. Ya. Terkait dengan wilayah ini, Pak Kadis, Bandung Barat itu kan luas ya, pegunungan, bukit, ya itu dia punya wilayah itu ya jauh juga dan juga ekstrim juga. Nah ini ada nggak yang kata tadi Pak Kadis menjemput ambulan yang bisa dibilang 24 jam itu bisa mengambil atau mungkin mengunjungi lah ya. Seperti itu. Ya, memang ini kompleks ya dengan kondisi geografis Bandung Barat ya yang cukup luas. Tentu sesuai arahan Pak Bupati, dia mengatakan politik tutup pintu, artinya menjemput bola. Dulu waktu COVID kita punya gerakan Mojela, motor jemput lansia, karena banyak ibu lansia yang nggak bisa ke tempat sentra vaksinasi. Untuk itu, alhamdulillah kita juga punya program unggulan kan. Dinas Kesehatan Bandung Barat punya program unggulan apa yang disebut dengan Psikolebat. Psikolebat itu ya sesudahnya Psikolebat ya. Cepat gitu ya? Cepat ya. Jadi ini berdasarkan diskusi dengan teman-teman, dengan Kabid Yankes, Kabid Kesmas itu berkolaborasi, kita membuat desain Psikolebat itu adalah sistem komunikasi digital elektronik Bandung Barat terpadu. Ya, jadi harapan Pak Bupati bagaimana masyarakat emergensi kan perlu cepat dan benar kan. Jadi banyak orang sudah ke rumah sakit ditolak, Betul. ya, atau dokternya nggak di tempat. Jadi beliau tuh Nakesnya juga libur. ya, nakesnya libur, khususnya hari libur misalnya. Jadi emergensi hari libur gimana nih? Kan nggak mungkin kita bilang, wah nakesnya lagi liburan. Tentu akhirnya hitung dulu gitu. ya sesuai namanya harapan Pak Bupati itu ya seperti secepat ojek online ya, dia bisa cepat dan tahu siapa yang akan menanganinya dan di mana perjalanannya. Jadi Psikolebat ini akan begitu ada kecelakaan atau orang melahirkan, karena emergensi itu orang melahirkan Pak, itu dia akan telepon 119. Ada 3 nomor, nanti bisa di bawah ini itu kan, nomor-nomor di bawah ini yang bisa di masyarakat bagi KBB 619 yang sudah umum itu akan ada ekstensi ke nomor 1 atau nomor 2 by system, sehingga dengan Psikolebat ini akan nampak di monitor bahwasanya si korban kalau jatuh di daerah Sindangkerta misalnya, itu akan nampak lokasinya di mana dan akan terhubung ke tempat yang paling dekat, misalnya puskesmas Sindangkerta. Jadi nanti diarahkan ya oleh diarahkan dan nanti akan terlihat ternyata ambulannya ini jalan nggak? Karena kadang-kadang ya ambulannya ada tapi nggak jalan-jalan. Nanti di monitor nampak ambulan sudah jalan sekian menit lagi. Dan langsung juga akan terintegrasi ke rumah sakit yang akan menangani. Misalnya rumah sakit Cililin dan dokter yang akan menangani siapa dan harus apa. Di call center itu tidak hanya orang petugas yang menerima telepon, tapi ada tenaga medis yang bisa bertanya langsung ya. Misalnya apakah si pasiennya masih sadar atau kalau ada orang lain yang mengetahui akan dipandu
bagaimana harus membebaskan jalan napas, bagaimana untuk menilai secara umum pasien ini ya maaf ya ternyata masih bisa ditolong atau sudah meninggal. Kan kadang-kadang orang Nggak tahu ya. emergensi ternyata sudah meninggal. Nah, tentu akan dipandu di call center itu, makanya kita ada tenaga kesehatan. Jadi kita Ya, buat 24 jam. 24 jam ini bisa mengarahkan, oh ternyata maaf sudah meninggal. Tentu kalau sudah meninggal berbeda penanganannya. Oh ternyata masih hidup dan ada gangguan pernapasan, itu akan diajari. Ini suatu sistem inovasi bagaimana dengan prinsip time saving is life saving, menghemat waktu, menyelamatkan nyawa. Memang ini tidak gampang kan. Tentu perlu kolaborasi, semangat Semua elemen ya. bekerja dengan tulus dan bekerja cerdas di teman-teman di lingkungan dinas kesehatan. Luar biasa. Pak Kadis, Pak Sekjen, ini obrolan sangat menarik dan juga edukatif. Namun kita dibatasi oleh waktu. Ya. Kemudian nanti kita bisa lagi ngobrol dengan tema yang berbeda Ya. yang tentunya sangat diharapkan oleh masyarakat. Berarti Beli Mata Jabar, demikian obrolan yang luar biasa banget, ini sangat informatif ya, dan nanti Beraya bisa mengetahui terkait dengan tadi program-program di lain admin di bawah ini, dan kita sangat menerima berbagai saran dan juga kritik terkait dengan kita punya program. Sebelum kita tutup, ada pantun dari Pak Kadis nih. Ke Lembang bawa kain batik jangan dibawa ke sawah. Yuk sukseskan Merdeka Bersalin agar KBB. Dok, ini memang mau melahirkan dengan 2 memanjang, dok. Rujukan Siap. dari bidan, dok. Mau Siap. rencana dokter kita. Oke, baik. Siapkan, berarti ini emergensi, kalau dulu manjang sudah dicoba di tempat bidan tidak berhasil, jadi kalau dulu manjang indikasi untuk operasi sesar. Siapkan untuk operasi sesar sesuai dengan protokol yang ada SOP. Pembiayaannya BPJS atau umum? Jam pasal ekohot, dok. Ya, jam persal ekohol. Mangga kita laksanakan dengan cepat, semoga pasiennya ibu dan bayi selamat ya. Ya, dok, baik, dok. Jadi apa dulu, dok, Oke, pasiennya? siap. Terima kasih. Ya, sama-sama, dok. Luar biasa, Beraya Beli Mata Jabar, kita sudah bicara dan benar sekali, bahkan Pak Kadis bertangan 24 jam. Mantap. Jadi ini langsung ya? Ya, jadi ya mungkin begitulah ya. Ini Ini tidak ada rekayasa ya? Ya, Ini langsung. karena kan Bandung Barat ini cukup banyak dan tentu memang intinya komunikasi. Dan tenaga kesehatan saya percaya apa yang kita kerjakan ini adalah amal ibadah. Di dalam kondisi kita mungkin istirahat, handphone harus standby, saya percaya ini menjadi ladang amal ibadah. Luar biasa. Sebelum ditutup kita pantun dulu nanti. Siap, Pak Kadis. siap. Ke Lembang beli kain. Cakep, Beli kain, jangan bawa ke sawah. cakep. Sama-sama, Kang. Kita balas, Kang. Ya, Yuk sukseskan Merdeka Bersalin agar KBB sehat dan berkah. Wih, luar biasa. Baik, Beli Mata Jabar, waktulah yang mengakhiri kita punya obrolan. Saya Bian Effendi. Saya Ismail Stanam. saya Cecep Haris Hendar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.